Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertemuan kali ini pembahasan tentang seorang tokoh tafsir modern. Nah, untuk memenuhi tugas daripada tugas UAS mata kuliah pemikiran tafsir modern, dosen pembimbing Ustadz Sahdin. Di sini saya akan menjelaskan satu tokoh tafsir modern yang saya ambil, yaitu seorang ulama keturunan daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, zuriyah Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyid Abu A'la al-Maududi dalam tafsirnya Tafhimul Quran. Ya, penjelasannya tentang apa sih metodologi penafsiran Sayyid Abu A'la al-Maududi dalam kitab tafsir Tafhimul Quran. Langsung saja bahwa kita harus tahu dulu perkembangan tafsir dari masa ke masa terus berkembang. Hingga sekarang upaya untuk menafsirkan Al-Quran itu terus dilakukan oleh ulama tafsir. Tujuannya tidak lain adalah agar Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta supaya mampu tafsir Al-Quran itu menjawab problematika umat di masa modern saat ini. Nah, untuk itu seiring perjalanan waktu dan juga perjalanan daerah, penafsiran memiliki ciri khas dan perbedaan dalam menafsirkan. Seperti Abu A'la al-Maududi, kajian seputar metodologi tafsir tidak sedikit yang telah mengkajinya. Ya, seperti kajian metodologi tafsir secara umum, ya. Kemudian yang mengkaji tentang pemikiran al-Maududi juga ada yang berkaitan dengan tafsir. Namun belum banyak yang membahas tentang kitab tafsir Tafhimul Quran ini. Banyak penelitian tentang kitab tafsir Tafhimul Quran. Namun yang saya jelaskan ini nanti adalah kitab tafsir Tafhimul Quran itu metodologinya seperti apa. Baiklah, sebelum kita masuk ke apa metodologinya, kita harus kenal dulu siapa sih penulis daripada kitab tafsir Tafhimul Quran. Nah, biografi Sayyid Abu A'la al-Maududi itu adalah beliau salah satu pemikir dan reformis sosial terbesar di dunia Islam. Beliau lahir tanggal 25 September 1903 Masehi di Aurangabad, yaitu suatu kota yang terkenal di Kesultanan Hyderabad, Deccan, dan sekarang ini Andhra Pradesh di India. Nah, itu dia. Beliau Sayyid Abu A'la al-Maududi dilahirkan dari keluarga yang terhormat. Nenek moyangnya dari jalur ayah merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Inilah sebabnya ia memakai nama Sayyid. Keluarganya mempunyai tradisi yang lama sebagai pemimpin agama, karena banyak nenek moyangnya yang merupakan syekh tarekat sufi, yang nama keluarganya yaitu salah seorang dari keluarga yang terkenal, yaitu Khalwazah Qutbuddin al-Maududi, seorang syekh terkenal dari tarekat Cis pada akhir abad ke-9 Hijriah. Langsung saja, pendidikan dan karir. Selain belajar di rumah, Sayyid al-Maududi menempuh pendidikan sekolah menengah di Madrasah Fauqaniyah, yaitu madrasah yang memadukan pendidikan barat modern dengan pendidikan Islam tradisional. Al-Maududi berhasil menyelesaikan studinya dengan kemudian ia masuk ke suatu universitas yang bernama Universitas Darul Ulum
di Hyderabad. Tetapi ini pendidikannya terganggu karena ayahnya sakit, kemudian meninggal dunia. Namun ia tidak terganggu untuk melanjutkan pendidikannya meskipun di luar lembaga pendidikan reguler. Artinya bahwa walaupun ayahnya sakit-sakit, tapi karena sakit-sakit itu tidak semata-mata mematahkan daripada semangat beliau untuk menuntut ilmu. Beliau tidak bisa menuntut ilmu di pendidikan formal, beliau lanjut ke pendidikan lembaga-lembaga pendidikan reguler. Pada permulaan tahun 1920-an, Al-Maududi telah menguasai bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa Inggris, di samping bahasa ibunya yaitu bahasa Urdu. Nah, untuk mempelajari masalah yang menjadi perhatian secara bebas, jadi secara umum apa yang ia pelajari itu dipenuhi melalui belajar secara otodidak. Baiklah, lanjut ke metodologi tafsir tafhimul Quran. Metode tafsir tafhimul Quran ada beberapa langkah. Langkah pertama, Al-Maududi dalam tafsirnya Tafhimul Quran, beliau menjelaskan tentang penamaan surah. Misalkan ya, penjelasan mengenai penamaan surah Al-Ahzab. Nah, Al-Maududi menjelaskan bahwa Al-Ahzab diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-20 Quran surah Al-Ahzab. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua yakni menentukan tempat dan waktu turunnya ayat. Keadaan ini di mana atau tempat di mana dan tempat Quran turun memainkan peran penting dalam menentukan cakrawala yang luas ya, di mana pembaca dapat mengetahui banyak hukum dan makna yang tidak sempurna mengenai pemahaman Al-Quran kecuali dengan mengetahui waktu dan tempat turunnya. Nah, untuk itu Al-Maududi memberikan perhatian yang besar mengenai hal ini dari segi Makkiyah dan Madaniyahnya. Lanjut, Al-Maududi juga memberikan perhatian besar terhadap penjelasan terkait sababun nuzul atau latar belakang daripada sejarahnya turunnya suatu ayat itu. Latar belakang historis di mana Al-Quran diturunkan merupakan elemen yang penting yang diperlukan untuk bagaimana dalam pengungkapan makna asli yang terkandung dalam ayat dan tujuannya. Apakah kita mengatakan al-ibrah bi umumi lafzi atau bi khususis sabab? Nah, hal ini sebabkan karena makna ayat dan tujuannya tidak mungkin dipahami secara benar kecuali dengan jalan mengetahui sebab yang menjadi alasan bagi turunnya ayat itu. Itu dia. Langkah selanjutnya yang dilakukan Al-Maududi adalah menunjukkan secara ringkas inti surah sebelum mulai penafsiran. Salah satu metode yang diambil oleh Al-Maududi dalam tafsirnya adalah bahwa sebelum masuk ke penafsiran setiap surah, topik utama dan poin-poin penting yang berkisar sekitar makna surah tersebut disajikan dalam paparan yang ringkas dan terfokus. Dengan begitu, pembaca sadar memiliki gagasan yang jelas tentang aspek dasar surah dan dapat mengambil manfaat atas kandungan surah baik dari hukum-hukum dan pelajaran-pelajarannya. Nah, itu dia. Al-Maududi juga menaruh perhatiannya dengan tafsir bil ma'tsur, yakni penafsiran yang didasarkan atas ayat yang satu dengan ayat yang lain, ataupun dengan perkataan sahabat yang mana mereka lah yang menyaksikan turunnya ayat tersebut. Ia juga banyak mengutip berbagai sumber dari dalam Islam maupun dari luar Islam seperti Bible dan juga referensi lain seperti H. Winsack, Paul Isaac Harrison, and W.M. Watts dan lain-lain. Dengan begitu, tafsir ini terlihat menggabungkan antara tafsir bil ma'tsur dan juga tafsir bil ra'iyah. Nah, selain itu juga memperhatikan pelajaran tentang kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran. Secara khusus, Al-Maududi tertarik pada kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran untuk menyoroti tujuan cerita dan menjelaskan hikmah pengulangan kisah yang sama pada tempat yang berbeda. Ia juga menaruh perhatian pada ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum. Al-Maududi mengambil langkah tertentu
untuk menyelesaikan masalah-masalah fiqhiyah selama tafsirnya berbicara mengenai hukum-hukum. Nah, itu dia. Sebagian metode Al-Maududi dalam menafsirkan Al-Quran, ia juga menaruh perhatiannya pada tempat-tempat yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Maududi menjelaskan masing-masing gambaran tersebut dengan pernyataan geografis dan sejarah ringkas, serta menyebutkan hubungannya dengan peristiwa yang disebutkan. Hal tersebut dilakukan agar pembaca dapat memahami di mana tempat-tempat ayat tersebut disebutkan dengan benar di satu sisi dan sisi lainnya. Nah, itu dia tentang metode penafsiran tafsir tafhimul Quran, yaitu menggabungkan antara tafsir bil maksud dan juga tafsir bil ra'yi kemudiannya. Nah, sebagai tambahan, corak dan pendekatan tafsir tafhimul Quran. Secara umum, kebanyakan tafsir memiliki corak tafsir sendirinya. Al-Hayy Farmawi membagi corak tafsir dalam beberapa corak. Ada dia tafsir bil maksud, bil ra'yi, tafsir as-sufi, al-fiqhi, tafsir ilmi, tafsir al-adabi, al-ijtimai, tafsir falsafi, dan lain sebagainya. Al-Maududi dalam tafsir mencoba mengkontekstualisasikan penafsirannya. Tujuannya tidak lain karena ingin membantu orang memahami pesan Al-Quran. Ia menyajikan Al-Quran seolah-olah dialog langsung antara Tuhan dan manusia. Ia menyajikan latar belakang historis, asbabun nuzulnya, dan lingkungan tempat ayat-ayat itu diturunkan dalam catatan penjelasannya. Pembahasannya tidak hanya dari perspektif atau dari segi spiritual, tetapi juga dari sudut ekonomi, politik, dan sosiologis. Maka dengan demikian maka terlihat apa corak dari tafsir tafhimul Quran, yaitu tafsir ilmi. Nah, tafsir tafhimul Quran coraknya yaitu tafsir ilmi. Contohnya ketika Al-Maududi menjelaskan tentang tayamum dalam Quran surah An-Nisa 34, ia menjelaskan dari sisi psikologisnya. Ya, begitu pula ketika menafsirkan ayat mengenai hijrahnya Nabi Ibrahim, ia turut menjelaskan gambaran geografisnya. Nah, selain itu, corak tafsir al-adabi al-ijtimai juga terlihat dalam kitab tafsir tafhimul Quran ini. Hal ini terlihat manakala Al-Maududi mencoba menghubungkan nas-nas yang ada dengan realita yang sedang terjadi. Misalnya dalam menafsirkan Quran surah An-Nisa 34 tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, ya. Ia menafsirkan kata qawwam, yakni orang yang bertanggung jawab atas perilaku yang benar, melindungi, memelihara urusan seorang individu, baik itu lembaga ataupun sebuah organisasi. Begitu dia. Penafsiran yang cenderung patriarki ini nampaknya dipengaruhi oleh budaya Pakistan yang patriarki. Perempuan dalam budaya Pakistan lebih banyak berperan dalam mengurus wilayah domestik. Bahkan di Pakistan kebanyakan laki-laki percaya bahwa bekerja dengan perempuan dapat menyebabkan aib dan membuat malu bagi keluarga. Sebaliknya, menjadi suatu kebanggaan jika perempuan tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga dan menjaga anak-anak. Itu dia penjelasan tentang Sayyid Abu A'la Al-Maududi, bagaimana metode penafsiran beliau dalam kitab Tafsir Tafhimul Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.